Saya pakai tangan ya, tapi dijamin tangan saya sudah bersih. Oke. Dicowel nih karo sambal tak amplok ya, bismillah. Sambelnya pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo banggap semida. Di depan saya ini ada sawi ya. Ini kalau di Indonesia saya nggak tahu namanya sawi apa. Ini tadi pagi ya. Pak Su pulang-pulang bawa ini. Mbak sayur ini. Ini juga Pak Sunya nggak tahu sayur apa. Yang jual sayur keliling itu juga nggak tahu ya. Namanya sayur apa. Nah, ini sayur sawi khas Taiwan ya. Jadi ini nanamnya kalau di Taiwan tuh pas musim dingin. Jadi pas metiknya itu pas imlekan. Jadi ini kalau imlekan di Taiwan itu pasti ada sayur ini ya. Ini namanya kalau tidak salah kuajai. Tapi mungkin ada orang yang menyebutnya dengan bahasa lain ya, saya kurang tahu. Saya taunya ini majikan saya nyebutnya ini kuajai. Ini sayurnya cepet empuk ya. Walaupun ini setebel ini, kita anu nih. Nah, ini tebel ya. Ini dagingnya ini tebel tapi ini cepet empuk. Dan ini rasanya sedikit pahit, sedikit ya. Itu biasanya kalau di Taiwan itu dimasak di oseng ya. Oseng biasa bumbu Taiwan itu bumbu yang simple, nggak pakai ulek-ulek, nggak pakai cabai, nggak pakai bawang merah. Ini hanya dioseng dengan bawang putih dan jahe yang diiris kecil-kecil panjang-panjang seperti itu ya. Tapi sebelumnya direbus dulu. Jadi ini direbus dulu, terus dioseng. Jadi ini kalau musim panas sayur ini nggak ada di pasaran. Nggak tahu kenapa, pokoknya sayur ini adanya hanya di musim dingin dan imlekan. Musim dingin kan mendekati imlekan ya. Ini kalau di Taiwan ini besar banget loh. Nah ini nemunya segini ya, kecil-kecil. Nggak tahu mungkin perbedaan tanahnya atau gimana, atau ini kurang subur nanamnya. Pokoknya kalau di Taiwan tuh setahu saya itu besar banget ini sayurnya. Kalau yang segini-gini berarti yang apa? Kunceritan. Kunceritan. Sayurnya gede-gede banget. Dan pokoknya saya kalau lagi lihat sayur ini seneng banget. Ini gede banget kalau di Taiwan ya. Nah ini mau saya iris-iris dulu. Mau saya rebus ya. Seperti biasa ngiris sayur-sayur seperti yang lainnya ya. Tapi kalau di Taiwan ngiris sayur itu harus pakai ini ya, pakai telenan. Katanya kalau nggak pakai telenan itu bahaya kena tangan. Jadi walaupun sayuran ngirisnya seperti ini. Seperti ini ya, gede-gede seperti ini. Tapi ini kalau yang besar banget, yang ininya besar banget sampai gede panjang gitu, ini ya ininya di itu ya, dibelah. Ini tebel ya ini. Iki sak dompol, jadinya segini ya. Ini mau saya rebus. Nanti dimakan sama sambal. Ini mau tak rebus biar Pak Su nggak penasaran gimana rasa sayur ini. Ini agak sedikit pahit ya. Dan ini saya baru pertama kali nemu sayur ini selama pulang dari Taiwan ya. Dan sebelumnya sebelum saya merantau itu saya juga belum pernah melihat. Jadi saya
selama ini melihat sayur ini ya masih sekali ini saya nggak tahu sayurnya ini kalau di Indonesia namanya apa, nggak, kurang tahu ya. Ini sayurnya gampang empuk ya dibanding daun singkong atau daun kenikir, ini lebih cepat empuknya. Jadi ini aslinya ya, sayur Taiwan yang merantau ke Indonesia. Ini ditunggu sampai empuk ya. Kalau empuknya sih tergantung selera masing-masing. Ini mau tak lihat ya. Wis empuk borong, panas. Sudah empuk, mau tak angkat ya. Ini hanya satu bonggol ya, dan tidak besar, satu bonggol kecil. Ini sayur Taiwan yang merantau ke Indonesia. Mbuh iki mbiyen sengejak sopo. Ini ya. Nah, ini ada sambal ya. Ini sambal terasi. Dan ini sayur kuaja yang cuman direbus, jadi ini nanti dimakan sama ini ya. Ini rasanya sedikit pahit, sedikit ya. Seperti ini ya. Nah, ini tebel banget. Iki empuk, gampang empuk iki. Ini enak banget. Saya pakai tangan ya, tapi dijamin tangan saya sudah bersih. Iki dicowel nih karo sambal, tak amplok ya, bismillah. Sambalnya pedes. Sambalnya pedes banget. Enak banget iki, pas banget iki. Kulupane kuaca karo sambal terasi. Enak banget wis, pokoknya dijamin dueh-dueh. Sekian dulu ya vlog saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.